Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi kami mengenai kerajaan Islam di Maluku, yaitu kerajaan Islam di Maluku yang terbagi dua. Yang pertama akan dibacakan oleh Devana Salsabila. Pertama, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Mbah Mansur Malamo pada tahun 1257 Masehi, Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintah Raja Mansur. Pada saat itu, ada dugaan sebelum kalau almarhum sudah ada raja Ternate yang memeluk Islam, namun sampai saat ini itu masih diperdebatkan. Raja Ternate yang diketahui memeluk Islam adalah Kalon Marhum, yaitu Raja Ternate yang ke-18. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bakri. Anaknya Zainal Abidin tahun 1480 sampai 1500 yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi raja. Karena belajar di pesantren Sunan Giri di Gresik, dia dikenal dengan sebutan Sultan Buala atau Sultan Cengkeh. Menurut Graf, Raja Ternate yang benar-benar Muslim adalah Zainal Abidin. Ketika menjadi Sultan, Zainal Abidin kemudian mengadopsi hukum Islam sebagai undang-undang kerajaan. Dia juga membangun madrasah gereja itu. Islam berkembang pesat dan menjadi agama resmi di kerajaan. Setelah Sultan Zainal Abidin mangkat pada tahun 1500, takhta Ternate dikuasai oleh Sultan Tabarji. Sultan Tabarji bergelar Sultan Sirullah pada 1512. Pasukan dagang tiba di Kepulauan Maluku. Sikap kasar gubernur Portugis yang bernama Trio de Altaida membuat Sultan Hairun memutuskan untuk menyerang Portugis. Untuk menyelesaikan konflik, diadakan perundingan antara Ternate dan Portugis. Perdamaian dapat dicapai pada 27 Februari 1570. Namun perundingan persahabatan itu hanyalah tipu daya. Pada pagi tanggal 28 Februari 1570, ketika Sultan Hairun berkunjung ke Banten, Sao Paulo, ia ditangkap dan dibunuh. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Atas kematian Sultan Hairun, rakyat Ternate bangkit menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra dan pengganti Sultan Hairun. Setelah terkepung hampir selama 5 tahun, benteng Sao Paulo berhasil diduduki rakyat Ternate pada tahun 1575. Orang-orang Portugis yang menyerang tidak dibunuh, tetapi harus meninggalkan Ternate. Mereka pun pindah ke Ambon, Maluku. Sultan Babullah dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi dan Papua, ke arah timur sampai Papua Barat, sampai ke Pulau Buton, utara sampai ke Mindanao, selatan Filipina, selatan sampai ke Pulau Bima, ke Nusa Tenggara, sehingga ia mendapat julukan Tuan dari 7 pulau 2 pulau. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Johor Nafis. Syaratnya adalah semua hasil rempah-rempah dari Tidore hanya boleh dijual kepada Portugis dengan harga seperti yang dibayarkan Portugis pada Ternate. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai ke Kepulauan Pasifik. Tidak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris.
kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Peninggalan dari Kerajaan Ternate salah satunya adalah seni bangunan yang terkenal, yaitu Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno di Ternate. Baiklah, yang terakhir yang akan dibacakan oleh Muhammad Asa Sufita. Kerajaan Tidore. Raja pertama Tidore adalah Sahajatu yang merupakan saudara masyhur Malamo. Raja pertama Kerajaan Ternate. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Cirihiyandi dengan gelar Sultan Jamaluddin dari tahun 1495 sampai 1512. Sejak saat itu Kerajaan Tidore pun berubah menjadi Kesultanan atau Kerajaan Bersuara Islam. Sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur dari tahun 1512 sampai tahun 1526. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik. Sebelumnya kerajaan tetangga yakni Kesultanan Ternate telah terlebih dahulu menjalin relasi dengan bangsa Portugis. Pada masa itu Spanyol dan Portugis sedang bersaing menanamkan pengaruh di kawasan timur Nusantara. Suasana persaingan pun semakin panas. Portugis berambisi merebut Tidore dari pengaruh Spanyol. Pertikaian ini berakhir dengan perjanjian damai. Portugis bersedia menarik armadanya dari Tidore, namun dengan syarat Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi. Jadi, Islam di Maluku Utara memiliki sejarah yang panjang. Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman antik dikenal dan dikunjungi para pedagang seantero dunia. Karena status itu pula Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan kepulauan-kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440, sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate adalah seorang Muslim, yakni Bayang Budia. Kerajaan lain yang juga menjadi representasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore yang wilayahnya teritorialnya cukup luas meliputi sebagian kepulauan Seram. Ada juga Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainalabidin yang bersyahadat pada tahun 1521. Pada tahun yang sama berdiri pula Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Baiklah, cukup sekian materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.